Pagi hari ini tema kita adalah kasih karunia. Demi kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam bahasa Indonesia bisa juga pakai anugerah. Bahasa Inggris grace. Nah, memang kita pakai kasih karunia ini memang lebih dalam aplikasinya lebih mungkin lebih mengena ya. Anugerah adalah kasih. Nah, kalau bahasanya kasih itu diberi dan karunia. Nah, itu pemberian. Jadi kalau kita bikin satu kalimat adalah kasih karunia itu adalah pemberian dari Allah yang tidak layak kita terima. Karena kita orang yang berdosa, tidak pantas sebenarnya menerima itu. Tetapi karena kasih karunia Allah dalam Yesus, Dia memberikan itu kepada kita. Dan saudara menerima, percaya kepada Yesus. Maka kita memperoleh kasih karunia. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu, Rasul Yohanes di sini menekankan sangat sangat dalam dia mengatakan. Karena dari kepenuhannya, kita semua yang ini orang yang telah percaya ini, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab sebenarnya hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi, orang Israel, pada waktu mereka berada di Mesir selama 400 tahun, mereka diperlakukan sebagai budak. Hidupnya tidak nyaman, susah, yes. Mereka hidup tanpa ada hukum Taurat. Lalu mereka hidup menurut hukum apa? Ya, you harus ikut aturannya Firaun dong. Dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat pilihan, apa yang mereka ikut aturan? Apa yang mereka pakai aturannya? Mereka hanya mengikuti jejak pada leluhurnya dan mengikuti teladan-teladan mereka, cara-cara mereka beribadah kepada Elohim. Harus membawa persembahan, korban kepada Tuhan. Sebagai laki-laki harus disunat. Jadi orang Israel di Mesir memang tidak ada hukum yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mereka dibebaskan, saudara-saudara, dan mereka menerima hukum Taurat dan 10 hukum itu di Gunung Sinai, di mana Tuhan Allah yang menyatakan diri kepada Musa bahwa dialah Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Oh, Musa tahu, wah, ini Tuhan Allah yang hidup yang benar yang disembah oleh Bapak leluhur kami, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menyatakan diri kepada Musa. Nah, setelah itu Tuhan mengatakan, saya mengutus kamu untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Nah, sampailah dibawa ke Gunung Sinai. Maka Musa menerima 10 hukum dan hukum Taurat itu. Dan umat Israel setelah menerima itu berada di bawah hukum Taurat. Mereka harus mentaati hukum Taurat. Maka itu Yohanes sini jelas mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Maksudnya apa? Ya Musa. Allah memberikan Musa, Musa memberikannya kepada umat Israel. Dan umat Israel, mereka harus mentaati
10 hukum, mentaati hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum seremonial dan hukum-hukum sipil. Oh, banyak sekali hukum yang harus mereka ikutin. Selama di Mesir nggak ada hukum yang tertulis, sekarang tertulis. Siapa yang mentaati, yang melakukan hukum Taurat akan hidup. Tetapi yang melanggar, yang tidak taat akan binasa. Jelas hukumnya. Hukumnya sangat jelas, saudara. Nah itulah mereka terus mentaati hukum itu. Ada yang gagal? Ada. Ada yang benar-benar taat? Oh, ada juga. Hanya sedikit sebenarnya ya. Yang mentaati itu dan mereka selamat. Jiwanya selamat. Karena memang hukum ini berat juga kan. 10 hukum. You langgar satu, langgar semuanya. Waduh. Oh, datang kepada Tuhan lagi minta ampun. Membawa persembahan lagi korban. Oh, Tuhan ampun lagi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Orang Israel berada di bawah hukum Taurat. Sampai di zaman Yesus, mereka masih mentaati hukum Taurat. Nah, tetapi, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus mencela orang Farisi yang sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai ahli Taurat. Mereka adalah orang hipokrit. Atau di istilah bahasa Indonesia, munafik. Kenapa? Karena mereka mentaati hukum Taurat. Juga ada tambahan hukum. Hukumnya aturan manusia. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 23. Nah, saudara, di sini Yesus mencela mereka. Ya, Matius pasal yang ke-23 ayat 37. Saya bukan Matius pasal 23. Matius pasal yang ke-15. Saya salah loncat ya. Nah, saudara bisa lihat ini. Matius pasal 15. Ya, bukan 23. Yang ini pasal yang ke-15. Nah, di sini kita lihat saudara apa yang terjadi ya. Oke. Ayat 7 kita baca. Hai orang-orang munafik. Nah, Tuhan mengatakan kepada orang Farisi itu. Benar nubuat Yesaya tentang kamu. Ya. Bangsa ini, ayat 8, memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi maksudnya apa? Jadi kita lihat saudara-saudara, orang Yahudi, ya, orang Farisi ini, mereka pikir mereka mentaati hukum Taurat, tapi mereka juga ada tambah-tambah lagi hukumnya itu loh. Aturan-aturan tua-tua ditambah. Jadi mereka mentaati hukum manusia. Yesus mencela mereka. Ya, saudara. Maka itu Paulus menulis di Roma pasal 10. Nah, ini kita lihat lagi. Roma pasal 10. Saudara bisa lihat, ini kesaksian atau pernyataan daripada Paulus sendiri. Paulus siapa? Paulus itu orang Farisi yang menganiaya Yesus Kristus. Nah, setelah dia bertobat mengenal Yesus, coba kita lihat. Pasal 10, kita baca ayat 1 dulu ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku, ini keinginan hatiku, dan doaku kepada Tuhan. Nah, itu kepada Tuhan. Ialah supaya mereka siapa? Orang Yahudi, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Pengertian yang benar.
Nah, ini sebenarnya ini terjemahan TB. Kalau kita terjemahan yang benar dia, ya mereka punya the zeal for God, zeal ya semangat untuk Tuhan ya, tapi tidak mengikuti pengetahuan. Nah, kalau di sini di pengetahuan itu pengetahuan tentang Allah yang benar. Nah, saudara, kita baca lagi ya tiga sebab oleh karena mereka tidak mengenal. Nah, mereka sini tidak mengenal apa? Mengenal apa? Kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, bayangkan, Yesus mencela mereka, oh ya, percuma yuk beribadah kepadaku. Kenapa? Yang kamu ajarkan ajaran manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, umat Israel, ya memang mereka hidup di dalam hukum Taurat. Nah, tidak semua yang disebut Israel itu adalah benar-benar orang-orang yang betul mentaati hukum Taurat. Tetapi mereka banyak yang juga yang gagal. Yang masuk ke neraka, yes ada nggak? Ada. Contohnya siapa? Orang kaya itu sama orang Lazarus yang pergi ke alam baka itu. You know? Lazarus mati, tapi pergi ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati juga, tapi dia ada di dalam alam baka yang penderitaan itu neraka. Baru dilihat, kok ada Lazarus yang kemarin itu dia di pintu gerbang rumah saya. Nah, pintu gerbang berarti orang kaya. Oh, minta-minta makan aja sebagai beggar, minta makanan. Kok dia ada di sana? Tempatnya saya di sini. Dia bilang, aduh, wow, haus. Minta Lazarus tolonglah supaya apa namanya jarinya itu mencelupkan airnya ke airnya, minta dikit air gitu ke mulutnya, taruh nggak bisa lagi. Nah, kalau gitu bangkitkan Lazarus, pergi ke rumah papaku, ada saudaraku banyak, jangan main ke sini. Abraham bilang, mereka punya kitab Taurat di rumahnya, mereka harus dengar, mereka harus mentaatinya. Sudah telat, tak bisa apa-apa. Banyak orang Israel, orang Yahudi masuk neraka, banyak. Tapi ada mereka yang juga benar-benar ya sungguh-sungguh mentaati dengan tulus, dengan benar. Nah, contohnya apa? Zakaria, Imam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, ibunya Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita lihat di Matius mencatat juga ada dua orang yang sudah tua menanti Mesias datang, Simeon dan Hana. Mereka selalu beribadah, selalu berdoa. Mereka diberikan kesempatan untuk melihat bayi Yesus. Nah, itu mereka orang yang benar, orang-orang yang betul-betul mentaati hukum Taurat sebenarnya. Nah, ada juga orang-orang asing yang menganut Judaisme. Siapa itu? Sida-sida dari Ethiopia. Menyembah Tuhan Allah ke Yerusalem dari negaranya begitu jauh. Nah, Tuhan berkenan dia, akhirnya kan Filipus menginjil dia dan dia menerima Yesus Kristus kan. Nah, ada lagi orang Italia, tentara Italia, namanya Cornelius, the righteous man. Alkitab mengatakan. Akhirnya Tuhan mengatakan, yuk panggil itu Petrus rasul itu, suruh datang ke rumahmu. Petrus menginjil kepada dia. Dia orang yang Yahudi, bukan orang Yahudi, dia mentaati hukum Taurat. Tapi dia diselamatkan akhirnya karena percaya Yesus Kristus. Nah, saudara begini, orang Yahudi, orang Israel berada di hukum Taurat. Setelah Yesus datang, setelah Yesus mati di atas kayu salib, maka sekarang kita ada di bawah kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukan lagi di bawah hukum Taurat, saudara. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang, yang mati di atas kayu salib, menembus dosa manusia dengan darahnya. Nah, maka sekarang kita berada di bawah kasih karunia. Atau kita katakan di zaman anugerah, di zaman gereja sekarang. Kita tidak di bawah hukum Taurat lagi, saudara-saudara. Tapi kan banyak juga ada orang-orang
menyebut dirinya Kristen masih mentaati hukum Taurat. Kan ada Adventist ya. Hari ke-7 itu, gereja hari ke-7 yang kebaktian hari Sabtu itu. Nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan ikan tidak bersisi. Tidak boleh kalau sakit, tidak boleh infus pakai darah di rumah sakit. Nah, apalagi banyak. Tapi mereka hanya separuh-separuh aja mentaatinya. Nggak semua full mentaatinya. Nah, kita bukan mentaati hukum Taurat 10 hukum itu supaya diselamatkan. Tidak. Kita sekarang hanya percaya saja kepada Yesus Kristus. Hanya percaya saja. Nah, inilah yang disebut kasih karunia demi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kasih karunia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak mau. Oh no, kami mau ikut yang Musa punya. Itu Yesus bilang, itu sudah digenapi. Kenapa? Waktu Yesus masih hidup, dia kan ngomong di Matius pasal 5. Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi saya menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat. Kok kamu menggenapi itu? Iya. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Mesias yang datang kepada mereka. Mereka tidak mau percaya. Mereka tolak. Bahkan mereka menjatuhkan kematian kepada Yesus di tangannya Pilatus. Bayangkan saudara. Kami tidak mau percaya kamu. Kamu adalah menghujat Allah. Menyamakan Allah. Kamu bilang kamu anak Allah. Yesus bilang aku adalah anak Allah. Datang dari Bapa. Bapa mengutus aku. Mereka mau percaya. Dan mereka menjatuhkan dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sampai hari ini orang Yahudi masih menolak Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat yang mati itu. Nggak mau dia, nggak mau percaya dia. Nah, maka itulah saudara kita lihat orang Yahudi sampai hari ini mereka sebagai bangsa, sebagai negara, susah. Susah apa? Dibenci ya. Dibenci oleh bangsa. Apalagi sekarang perang sama dengan Hamas. Musuhnya bertambah lagi. Ada negara-negara sudah mulai pro kepada Palestina. Termasuk yang kemarin. Xi Jinping. Siapa? Xi Jinping. Presiden RRT. Di forum negara-negara Arab. China mengakui kemerdekaan Palestina. Dan mengakui Yerusalem Timur, ibu kota Palestina. Ini hanya ada satu-satu negara yang ngomong begitu. Dulu Trump ngomong, Yerusalem Timur atau kota Yerusalem, kotanya ibu kota Yahudi forever. Forever artinya apa? Selamanya. Sekarang Cina ngomong, Yerusalem Timur, ibu kota Palestina. Saudara, ini apa ini? Ini tanda apa bagi kita dalam perspektif Alkitab? Makanya orang Yahudi akan susah. Betul. Tapi ingat satu hal. Umat Israel, orang Yahudi, umat pilihan Tuhan. Anda tidak boleh menyangkal. Tanah Israel adalah milik orang Israel. Satu hari Yesus Kristus akan datang menjadi raja orang Yahudi dan raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala. Kita percaya kepada Alkitab, firman Tuhan juga. Ya. Nah, kita kembali ke teks kita. Makanya sekarang orang Yahudi tidak mau terima Yesus sampai hari ini. Tapi nanti mereka akan susah. Mereka sampai kehilangan maksudnya senjatanya semua yang canggih-canggih itu ya sudah nggak bisa melawan musuh-musuhnya. Baru nanti satu hari mereka akan berteriak, oh Mesias, selamatkan.
tolonglah kami. Pada waktu itu, Yesus akan datang menolong orang Yahudi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai bangsa lain, kita ada hidup di dalam kasih karunia, bukan di dalam hukum Taurat lagi. Kita tidak perlu lagi membawa persembahan korban ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Allah. Nggak perlu, karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus kan? Sudah digenapi, nggak perlu. Namun, saudara, sebagai orang yang percaya, kita bertanya, boleh nggak kita mengaplikasikan 10 hukum itu, 10 hukum saya bilang, bukan hukum Taurat yang lain, 10 hukum itu dalam hidup kita? Bagus. Firman Tuhan juga mengatakan, hukum Taurat itu bagus, iya. Suci, kudus, baik. Kenapa? Karena hukum Taurat itu menuntun kita kepada Yesus Kristus. Dan 10 hukum itu bagus adalah untuk kita sebagai orang Kristen ya, menjadi orang yang punya moral. Nah, kan begitu. Kan apa? Ada hubungannya situ kan? Hubungannya kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Maka itu 10 hukum Taurat dan hukum para nabi itu disimpulkan menjadi 2. Hukum utama yang pertama dan hukum yang kedua. Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, tenagamu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu baru Matius pasal yang ke-23, ayat 37 dan 39. Jelas. Orang Kristen mentaati hukum ini, yang 10 itu menjadi 2. Pada Tuhan, kepada sesama. Itulah kita lihat salib Kristus. Ke atas Tuhan, sesama manusia. Nah, sekarang kita ada di bawah kasih karunia saudara-saudara. Nah, kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Nah, inilah kasih karunia demi kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Kepada manusia. Tapi manusia nggak mau. Manusia mau yang susah-susah. Kalau percaya Tuhan yang simpel-simpel aja, percaya Tuhan Yesus, terima Yesus. Kok simpel sekali orang Kristen? Saya mau yang apa? Yang harus berusaha. Saya harus bertapa, harus berpuasa, harus berdoa di gunung doa. Baru rasanya saya bisa mendapatkan keselamatan. Yesus tidak mengajar begitu. Tadi perjanjian lama ya, kamu harus apa? Bajunya harus bersih, harus cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, kan? Kalau di PL kan harus bawa korban, harus bawa persembahan itu ini banyak lagi persembahannya. Nah, itu ibadah seremonial. Waduh, berat sekali. Tapi sekarang kita diberikan kasih karunia dan kebenaran itu melalui Yesus Kristus. Hanya percaya saja. Maka itu Yesus berkata, kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan membebaskan kamu. Siapa itu kebenaran? Yesus Kristus kebenaran. Membebaskan kita dari mana? Membebaskan kita dari hukum Taurat. Galatia pasal 3. Kutuknya hukum Taurat. Membebaskan kita dari mana? Dari perlaman dosa. Membebaskan kita dari mana? Dari ikatan setan. Membebaskan kita dari mana? Dari ikatan-ikatan apa? Kutuk-kutuknya, tradisi apa macam-macam. Kita dibebaskan, saudara. Makanya itu kalau kita lihat dalam budaya-budaya orang, yang orang paling takut. Saya takut ini budaya saya kalau melanggar itu. Sekarang kita dibebaskan. Tidak ada lagi di bawah kutukan apapun. Kenapa? Karena Yesus membebaskan kita. Waktu dia mati di sekali, dia menebus kita dengan apa? Darahnya. Nah, Kolose pasal 1 ayat 14. Kita mendapatkan pengampunan dosa melalui darah Kristus. Nah, Kolose 1 ayat 14 itu TB hilang. Darahnya, darah Yesus itu. Buat catatan. Saudara harus ingat itu.
hilang darahnya. Dia bilang, oh tidak hilang. Yesus mati menebus melalui darahnya. Nah, saudara bisa cek lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. The precious blood of Jesus Christ. Nah, kan gitu. Bebas kita. Nah, ini adalah apa? Kasih karunia demi kasih karunia yang kita dapatkan. Keselamatan kita dapatkan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara, kita juga merasakan, melalui, melihat kasih Allah dalam hidup kita. Betul nggak? Nah, saudara Asum baru kasih cerita. Sedua kali dia naik motor ke ikut kebaktian sini. Itu di depannya gereja Pak Stephen Tong itu kan ada itu jembatan layang ya. Pernah sekali dia itu dijambret, tarik tasnya istrinya, jatuh. Untung, nah ini kita bilang untung jatuh dan tasnya itu lepas ya. Coba kalau tidak lepas, ini istrinya duduk di belakang, kepalanya kena aspal, pecah deh. Untung tasnya talinya copot ya. Nah, itu yang pertama, puji Tuhan. Yang kedua, mereka jatuh juga di situ tempat yang sama. Karena ada kotoran apa gitu ya, ada air situ. Akhirnya mereka juga jatuh di situ. Tapi Asum bilang, puji Tuhan, kepala tidak bentur dengan apa? Jalan semen itu. Kalau tidak sih pecah ya kepalanya. Nah, saya kasih contoh lagi satu, kasih karunia. Nathan waktu masih SMA, kita beli motor, sekolah di Gandhi di kota itu. Waktu pulang, motornya itu tabrak dengan tangki Pertamina. Anda bisa bayangkan, motor sama tangki minyak beradu. Kepala sama kepala. Motornya Nathan ringsek. Tapi puji Tuhan, saya beli helm yang bagus. Saya tuntut Nathan. Di helmnya itu ada satu seperti telinga yang di sini kayak telinga. Itu yang kena gesek sini loh. Kalau nggak pakai helm, kepalanya sudah hancur. Nah, ini kita bilang, ini kasih karunia nggak? Yes, kita bilang. Kemurahan Tuhan yang kita rasakan sehari-hari. Nah, dalam hidup saya juga begitu, saudara-saudara. Pernah sakit demam berdarah sudah mau mati, sudah kritis, harus diisi trombosit sampai 3 kali. Baru saya sembuh lagi. Puji Tuhan. Ya, saraf kejepit, nggak bisa jalan. Saya berenang sampai saya sembuh. Kemudian lagi kena COVID lagi sama semua. Waduh, ini masa-masa yang genting, masa yang sulit. Ya, saya sangat sedih waktu saya dirawat di rumah sakit. Besan saya meninggal. Aduh Tuhan, satu pada saya. Ya, besan saya meninggal. Saya tidak bisa apa-apa. Ya, itu kehendak Tuhan sudah terjadi. Ya, saya sudah rasanya di rumah sakit nih. Kalau sudah waktunya mungkin ya Tuhan maafin, saya sudah rela. Tapi dalam hati saya bisa sembuh, saya pikir. Saya bisa sembuh. Akhirnya 24 hari saya sembuh. Nah, ini kemurahan Tuhan, kita bilang anugerah Tuhan, yes, kita bilang kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu dan kebenarannya yang kita dapat itu adalah keselamatan jiwa kita. Nah, dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya, kita harus percaya Tuhan bersama dengan kita, ya. Tuhan ada dengan kita dan menolong kita dalam segala hal. Itu pun adalah kasih karunia anugerahnya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali sebagai orang percaya bahwa kita telah menerima kasih karunia, demi kasih karunia itu adalah keselamatan dalam Yesus dan kebenarannya datang dari Yesus, bukan datang dari siapa-siapa. Nggak ada orang yang kita bisa andalkan, hanya melalui Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Tuhan pasti menolong kita, ya, dalam segala aspek hidup kita. Tuhan buka jalan bagi kita, ya. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita dalam menghadapi keadaan dunia yang tidak baik-baik ini juga. Nah, saudara, kita harus percaya
God be with us. Tuhan ada bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita. Mari kita berdoa.